Salam, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur atas kasih, atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kita, baik sepanjang malam hari Tuhan sudah menyatakan pemeliharaannya. Demikian hingga saat pagi hari ini kita boleh datang dan berhimpun untuk memuji, mempermuliakan Tuhan, untuk kita merindukan akan hadirat Tuhan senantiasa untuk memperbarui, membentuk kehidupan kita supaya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita memulai ibadah kita dengan kita angkat satu pujian, bukan dengan parang-panah. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama bangkit berdiri, untuk kita memuji, menikmati akan hadirat Tuhan. Haleluya.
bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Engkau rela mati Tuhan, Engkau rela Tuhan mengorbankan dirimu, menebus kami dari segala dosa pelanggaran kami Bapa. Layakkan hati kami saat ini menyembah memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, 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 glory Tuhan. Haleluya. Bukan dengan barang-barang yang menebus dosaku, dengan darah yang mahal yang orang telah bebas diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu yang Ku telah mati sebentar kasih Tuhan. Ibu kepala pimpin kita dalam doa. Tinggalkan cara hidupmu yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau Beri hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan yang memberi air kehidupan bagi kita dan telah menyatakan bukti kasih-Nya, dan hidup kita sekalian ada dalam tangan-Mu. Engkau memberikan pengampunan atas dosa pelanggaran yang kami lakukan. Engkau berikan kami pengampunan Tuhan, agar kami layak menerima akan keselamatan-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan selalu Engkau curahkan bagi hidup kami. Kami percaya di setiap persoalan Tuhan menyertai kami. Tuhan selalu ada melindungi, menjaga hidup kami. Tuhan, terima kasih buat hari yang baru, buat segala kebaikan-Mu, buat segala pertolongan-Mu bagi hidup kami. Engkau memakai seluruh para pelayan, urapi seluruh yang mengambil bagian dalam pelayanan, urapi pemain musik, pemimpin pujian, singer, penari tamborin, urapi hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman-Mu, semuanya dipakai oleh Tuhan.
Dan saat hati kami bersuka cita di dalam Tuhan, maka hadirat Tuhan dinyatakan, jamaah Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus. Semuanya bersuka cita. Kami persembahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami bawa korban syukur kami. Kami bawa korban persembahan milik Tuhan. Dan seluruh yang kami beri kepada Tuhan, semuanya diberkati. Sebab kami hidup dalam berkat Tuhan. Biarlah hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Sebab Tuhan adalah sumber keselamatan dan sumber pengharapan hidup kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Dan kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi salam. Haleluya. Kita masih berdiri ya, biar kita untuk menikmati, kita mendengar bagi Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian memasuki gerbangnya. Haleluya. Glory. Kata
dalam segala apapun yang kita hadapi, kita alami di tengah-tengah perjalanan hidup di dunia ini, semakin hari semakin jahat, hanya Yesuslah penolong dalam hidup kita. Haleluya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau kita ceritakan kita kasih Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang itu yang dilalui. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di nama Tuhan semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan juga karena kemarin tanggal 4 ya. Nah itu kan ulang tahun saya. Sebenarnya saya mau minta pujian ya dari bapak-bapak sebagai kado undangan ulang tahun saya. Tapi yang lagi tidak sempat ya saudara. Tidak ada waktu ya. Jadi ayo kita pujian untuk Tuhan sebagai kado untuk saya, Bapak. Selamat ulang tahun Bapak Anis. Yang keberapa Pak Anis? 57 ya. Jadi kita angkat pujian Bapak-bapak di tengah ombak dan arus pencobaan.
persembahan, kita angkat pujian tadi, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur, terima kasih kepada ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau sudah menjaga memelihara kehidupan kami sepanjang hari. Demikianlah hingga saat detik pagi hari ini, di mana kami boleh datang ke rumah-Mu ini berduyun-duyun Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau. Engkau melihat keadaan anak sidang jemaat-Mu Tuhan, membutuhkan uluran tangan-Mu, membutuhkan pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dimampukan menjalani kehidupan ini Tuhan, untuk tetap Tuhan mengandalkan Engkau, berharap kepada Engkau dengan situasi apapun Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, sebab dunia ini semakin hari semakin jahat adanya. Tolong Bapa, biarlah kehidupan kami Tuhan senantiasa Engkau perbaharui bentuk seturut dan kehendak-Mu dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Demikianlah kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau. Biarlah kami boleh berkenan Tuhan Yesus, apa yang telah kami persembahkan melalui pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikianlah Tuhan, sidang jemaat-Mu sudah memberikan persembahan, baik yang membalikan milik Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan, baik melalui pekerjaan kami, profesi kami yang Kau percayakan dalam pekerjaan itu. Kami yakin dipercaya Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa, semuanya untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, menyerahkan persembahan kami ini. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang kita bangkit berdiri untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan ya, disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan buka hati kita, pikiran kita fokus, telinga kita untuk mendengar. Biarlah firman itu boleh tumbuh di tanah hati kita yang subur, untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Ya Yesus telah mati bagiku. Haleluya. Beda
hamba-Mu. Engkau nyatakan Tuhan melalui isi hati, melalui mulut lidah hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami Bapa. Firman itulah hidup di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami terizinkan ada kuasa lain Tuhan, Engkau engahkan dari tengah-tengah perkumpulan pelimpunan kami pada saat ini. Sebab saat ini kami memuji, menyembah Engkau, menikmati akan hadirat-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita angkat lagi pujian ini dari awal, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagimu. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Baginya hujatku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan segala pujian kami, segala penyembahan kami, dan seluruh hidup kami persembahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Inilah kehidupan kami. Segala pujian kami, bila itu semua menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Engkau menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau menyatakan segala rencana-Mu dalam hidup kami. Dan Engkau membuktikan kebesaran-Mu. Dan Engkau membentuk kami. Dunia ini bukanlah tempat kami yang sebenarnya. Engkau menyediakan bumi baru, langit baru, tempat yang Engkau sediakan untuk kekal. Sebab itu Tuhan, Engkau menjamah kami senantiasa, Kau membimbing kami senantiasa, untuk kami lebih lagi mengenal akan pribadi-Mu dan hidup di dalam kasih-Mu. Inilah kami Tuhan, kami membuka hati kami selebar-lebarnya. Tuhan, Kau memberitakan isi hati-Mu melalui firman-Mu. Kami tidak izinkan ada kuasa-kuasa lain yang merintangi kami dalam bentuk apapun itu. Kami bersatu hati tengking tolak itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus berkuasa sepenuhnya, mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua jemaat-Mu, mengurapi juga guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu kami.
semua ada dalam otoritas pengurapan Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur ya Tuhan itu sangat baik ya, di dalam kehidupan kita. Haleluya. Itu sangat baik dan memperhatikan kita semua. Baiklah, hari ini saya akan mengajak kita membuka dari Alkitab kita, yaitu dari kitab Wahyu, ya kitab Wahyu. Wahyu pasal 1. Haleluya. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kitab yang terakhir ya dari Alkitab kita. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita baca ya, ini bersama-sama. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini berikutnya judul ya, judul dari kitab Wahyu. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacanya dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin, saudara. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya, kitab Wahyu ini adalah kitab terakhir dari 66 kitab di dalam Alkitab. Jadi yang terakhir. Dan kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes Rasul, itu murid yang dikasihi oleh Yesus. Dan ia mendapat wahyu ini pada saat ia menjalani hukuman buangan di Pulau Patmos. Jadi dia dibuang ke salah satu pulau yang disebut Patmos. Kalau di Indonesia kan ada hukuman orang buangan namanya Nusa Kambangan. Jadi dibuang ya. Tetapi Alkitab katakan dari sana dia mendapat kitab Wahyu, dari situ juga dia dibawa keluar oleh Tuhan ya untuk memberitakan Injil. Ya. Jadi dari murid-murid Yesus 12 murid, Yohanes lah murid yang umurnya boleh dikatakan panjang. Ya, panjang. Sebab waktu dia mendapat kitab Wahyu pun sudah tahun 88 Masehi. Ya, 88 Masehi. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, dan kita tahu tahun 70 Masehi juga Yerusalem kan dihancurkan, dan rumah Allah juga dihancurkan. Jadi semua bangsa Israel itu dibuang keluar, ke segala bangsa dihancurkan. Tetapi oleh kesaksian akan firman Tuhan dan oleh Injil Yesus Kristus, rasul-rasul juga banyak, hampir semua ya, mengalami aniaya dan hukuman.
semuanya. Baik di sini Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ya. Kitab Wahyu adalah kata-kata nubuat dan nasihat firman Allah melalui malaikat yang diutusnya atau yang diutus Tuhan, dan melalui kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, ya, yaitu tentang segala sesuatu yang harus segera terjadi, ya, menjelang hari kedatangan Tuhan dan sampai, ya, kedatangan Tuhan. Amin saudara. Dari menjelang hari kedatangan Tuhan dan sampai ia datang pada kali kedua. Jadi segala sesuatu itu semuanya sudah tertulis di dalam kitab Wahyu tentang akhir zaman. Amin saudara. Dan kalau kita memperhatikan dalam kitab Wahyu ini ada 7 ucapan berbahagia, ya, yang akan dialami bagi setiap orang percaya yang sungguh-sungguh mendengar, membaca, dan menuruti kitab Wahyu ini. Ada 7 ucapan berbahagia. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa tidak benar kalau ada orang berkata, ya, jangan kamu baca kitab Wahyu, nanti kamu gila. Saya ingat dulu waktu saya mula-mula pertama mengikuti Yesus, ya, ada orang-orang yang berkata pada saya, hati-hati ya, jangan kamu baca kitab Wahyu, nanti kamu gila. Ya. Nah, saudara kekasih, itu adalah hoax, tidak benar. Justru kata firman Tuhan, ya, setiap orang yang membaca, yang mendengar, dan yang menuruti kata nubuat dalam kitab ini, mereka adalah berbahagia. Amin saudara, berbahagia. Amin. Jadi kita melihat justru berbahagia. Cuma saudara, sebelum kita baca kitab Wahyu ini kan yang akan terjadi di hari-hari terakhir ini menjelang kedatangan Tuhan sampai ia datang. Ya, apa yang disiapkan Tuhan, ya, bagi kita sudah dinyatakan dalam kitab Wahyu. Amin saudara. Amin. Jadi waktu kita membacanya, kita mendengarnya, maka kita betul-betul sungguh percaya dan meminta hikmat daripada Tuhan untuk kita dapat memahaminya. Kalau secara akal manusia tidak ada titik temunya, saudara. Ya, tidak ada titik temunya. Oleh sebab itu kita membutuhkan hikmat Tuhan. Nah, di sana dikatakan ada 7 ucapan bahagia bagi orang-orang, ya, yang membaca, yang mendengar, dan yang menuruti kitab Wahyu ini. Jadi saudara kita harus membacanya. Saya tidak tahu berapa lama saudara percaya Yesus. Sudahkah saudara baca ini semua? Lalu mendengarnya, lalu menurutinya. Kenapa dikatakan berbahagia? Sebab di sini saudara, apa yang akan terjadi dan apa yang harus kita persiapkan menjelang Tuhan datang, semua dinasehati oleh Tuhan. Nasihat Tuhan kepada 7 jemaat itu mewakili semua gereja di seluruh dunia ini. Amin saudara. Itu di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Baik nasihat kepada jemaat Efesus, ya, supaya mereka kembali ke kasih mula-mula. Baik nasihat kepada jemaat Smyrna, ya, supaya mereka tetap setia sampai mati walaupun mereka menderita, ya. Baik
nasihat kepada jemaat di Pergamus, di situ ada kan ajaran-ajaran sesat, namun mereka jangan mengikuti, ya mereka harus saudara-saudara sungguh-sungguh pada pengajaran Yesus. Lalu ada nabi-nabi palsu di Tiatira, lalu mereka harus setia walaupun mereka dianiaya sampai mati. Di Sardis, di Philadelphia ini tetap setia, dan jemaat Laodikia. Dan itu nasihat-nasihat supaya semua orang yang menjelang hari Tuhan, orang percaya yang sungguh-sungguh dalam keadaan yang siap sedia dan berjaga-jaga. Amin, saudara. Sebab saya sudah sampaikan pada hari Tuhan itu, saudara, akan terjadi, ya, sebelum Tuhan datang, yang sungguh-sungguh mereka akan mengalami penyingkiran, yang siap sedia, tidak mengalami aniaya besar. Lalu yang tidak setia, mereka akan tertinggal dan akan dianiaya, dan sangat berat sekali. Dan banyak yang akan meninggalkan iman sebab pada saat itu aniaya besar. Tetapi yang selamat adalah orang yang bertahan sampai akhir. Kalau di penjara, biarlah di penjara, katanya kan, kalau dianiaya biarlah dia dianiaya, kalau dia diparangi dengan pedang biarlah dia diparangi dengan pedang. Yang penting jangan dia menyangkal iman kepada Yesus. Pada saat itu kan dianiaya. Jika engkau katakan aku tinggalkan Yesus, aku ikut Antikris, sudah tidak dianiaya. Kan untuk bebaskan katakan itu saja, aku tinggalkan Yesus. Tapi saudara binasa. Kan ngeri. Jika Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka tidak ada yang selamat, dikatakan. Tuhan tahu itu. Ngeri sekali. Nah, itu akan terjadi. Nah, saudara, oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh membaca ini, mendengar ini, dan menuruti segala nasihat yang diucapkan di dalam nubuat kitab Wahyu ini. Maka saudara akan berbahagia. Ya, berbahagia. Bahagia yang pertama dikatakan dalam Alkitab tadi, dalam pasal 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membaca. Nah, membaca dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Yang pertama, berbahagia adalah mereka yang membaca kitab Wahyu ini, yang mendengarkannya dan yang menurutinya segala nasihat dalam nubuat kitab ini. Itu di dalam nasihat di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, itu yang penting sekali bagi gereja, bagi jemaat. Kalau kita ikut itu, maka kita adalah orang-orang yang menang, katanya. Orang-orang yang menerima mahkota, orang-orang yang menerima upah, dan orang-orang yang memerintah bersama-sama itu. Amin, saudara. Nah, yang kedua yang berbahagia dikatakan oleh kitab adalah tatkala kita sungguh-sungguh hidup, ya, membaca, mendengar, dan melakukan apa yang dinasehati dalam kitab ini, maka berbahagianya apa, saudara? Coba kita lihat. Walaupun Yesus belum datang, ya, tapi kita dikatakan orang yang berbahagia kalau kita mati atau meninggal. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Berbahagia yang kedua ini, karena kita sudah mendengar, membaca, dan melakukan yang diperintahkan dalam nubuat itu, maka berbahagialah. Ayat 13 dari Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga, tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka,
karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi artinya saudara, pada saat kita sungguh-sungguh membaca, mendengar, dan melakukan segala yang dinubuatkan dari firman Allah ini dalam kitab Wahyu ini, lalu Yesus belum datang, kita sudah mati duluan. Berbahagia, Tuhan katakan, sebab mereka akan beristirahat dari jerih lelah, dan segala yang mereka lakukan di dalam Tuhan itu menyertai mereka. Amin, saudara. Artinya kita terlepas dari segala jerih lelah di dunia ini, kan jerih lelah. Kita bekerja mencari nafkah, kita menjadi saksi Tuhan, kita mempertahankan dalam kekudusan, kesucian, kemurnian di dalam Tuhan, dalam kesetiaan, itu bukan hal yang mudah, saudara. Amin. Jadi perlu pengorbanan, perlu tenaga, perlu konsentrasi yang penuh. Amin, saudara. Jadi jerih lelah kita beristirahat, ya, karena kita sudah benar di hadapan Tuhan, lalu kita kembali kepada Tuhan, bersama Tuhan. Beristirahat, katanya, beristirahat. Lalu dikatakan, sebab segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan apa itu? Dalam ayat 12 itu ya perbuatannya. Ayat 12 dari Wahyu 14. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Jadi kita harus tekun, ya, atau setia. Tekun dan setia itu hampir identik. Setia, menuruti perintah Allah, ya. Jadi tekun dan setia menuruti perintah Tuhan, dan iman kepada Yesus Kristus. Jangan sampai menyangkal Yesus. Jadi segala perbuatan ketekunan kita di dalam Tuhan, di dalam iman, ya, di dalam dunia ini menjadi yang selalu menyertai kita untuk milik yang kekal di dalam Tuhan. Amin, saudara. Jadi apapun yang kulakukan dalam ibadah itu sangat berguna, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi itu yang menyertai. Amin, saudara. Ini penting sekali. Nah, itulah mereka berbahagia. Makanya saya katakan, kalau kita sudah siap sedia, lalu kita dipanggil Tuhan, kita berbahagia sebelum Tuhan datang, sebelum aniaya besar 3,5 tahun itu. Amin. Kita berbahagia. Tetapi kita harus dalam ketekunan di dalam Tuhan. Itu yang kedua. Jadi berbahagia kalau kita kembali kepada Tuhan. Yang ketiga, berbahagianya orang yang membaca, mendengar, dan menuruti kitab Wahyu ini. Apa yang dikatakan? Wahyu pasal 16 ayat 15. Wahyu pasal 16 ayat 15. Dikatakan oleh firman Tuhan, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jadi kita melihat di sini Tuhan katakan, aku datang seperti pencuri. Artinya tidak ada yang tahu saatnya Tuhan datang itu. Tetapi kalau kita berjaga-jaga dan memelihara pakaian kita, ya, karakter hidup, artinya pakaian itu karakter hidup, ya, dalam kemurnian, ya, dalam kesucian kepada Tuhan, sehingga dia tidak berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya, dikatakan. Artinya, saudara, betapa suci dan salehnya kita harus hidup pada hari kedatangan Tuhan itu. Amin.
pada hari kedatangan Tuhan itu. Coba kita lihat dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 dan ayat 11. Ya, 2 Petrus pasal 3 di atasnya ya. Ayat 10 dan ayat yang ke-11. Dikatakan oleh firman Tuhan ini sama ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tadi Yesus katakan, aku datang seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Amin, saudara. Suci dan saleh maksud di sini, maka kita harus mengikuti apa yang menjadi nasihat Tuhan ya di dalam jemaat-jemaat ya, mengikuti nasihat Tuhan. Jadi penting kalau saudara baca nasihat Tuhan bagi jemaat-jemaat itu Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu, sehingga kita berbahagia pada hari Tuhan datang ya. Kita tetap berpakaian ya, hidup dalam karakter yang benar, dalam kesucian dan dalam kesalehan di hadapan Tuhan. Yang keempat, saudara, dikatakan Wahyu pasal 19 ayat 9. Berbahagia dalam kitab Wahyu bagi orang-orang atau mereka yang membaca, yang mendengar dan yang menuruti segala nasihat nubuatan kitab Wahyu. Berbahagianya apa? Yang keempat, Wahyu pasal 19 ayat 9. Dikatakan di sana, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke dalam keperjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Amin, saudara. Jadi di sini katanya berbahagialah mereka yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi kita berbahagia sebab kita diundang untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Orang-orang yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba atau anak Allah, saudara, adalah orang-orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Jadi ada daftar nama itu, dan itu semua diundang. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang sudah memiliki pakaian pesta. Pada saat masuk dalam perkawinan anak domba itu, maka saudara, Bapak akan lihat semua yang hadir itu. Lalu jika dia melihat ada seseorang yang masuk tapi tidak mengenakan pakaian pesta, lalu dia katakan, itu kan dalam Matius, hai saudara, kenapa kamu masuk tapi tidak menggunakan pakaian pesta? Orang itu tidak bisa menjawab. Nah, saudara, makanya penting sekali kita memiliki pakaian pesta. Di situ bisa juga diartikan pakaian kemuliaan. Sebab orang-orang yang waktu kita menerima ya Tuhan datang, yang mati tadi berbahagia dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan, juga di awan-awan bertemu Tuhan akan menerima pakaian kemuliaan. Dan yang hidup diubah sekejap mata juga akan menerima pakaian kemuliaan. Lalu baru setelah itu kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba itu. Amin, saudara. Perjamuan kawin.
Artinya bagaimana Tuhan yang menjadikan kita sebagai kekasih miliknya, ya, yang didandaninya sendiri. Setiap orang berbeda-beda, ya, setiap orang berbeda-beda. Sesuai dengan apa yang telah kita lakukan dalam ketekunan kita di dalam menuruti perintah Tuhan dan dalam kita menjalani iman di dalam Yesus. Nah, saudara yang kekasih, karena tadi orang-orang yang diundang itu orang berbahagia karena mereka, ya, adalah namanya tercatat dalam kitab kehidupan, dan mereka juga memiliki pakaian pesta untuk dikenakan. Amin, saudara, dan itu berbahagia sekali. Lalu kita melihat dalam firman Tuhan yang kelima, ucapan bahagianya apa? Wahyu pasal 20, berbahagia yang kelima, ya, Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Ini yang kelima. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Berbahagialah, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Amin, saudara. Jadi yang kelima di situ adalah berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Jadi pertanyaan dalam hidup kita, kapan kebangkitan yang pertama itu? Kebangkitan yang pertama yaitu pada saat Yesus datang yang kedua kali. Maka Alkitab katakan tadi orang-orang mati di dalam Tuhan tadi yang dikatakan berbahagia, mereka akan bangkit. Itu bangkit yang pertama untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, bukan dengan tubuh yang hina ini, yang lemah ini, tetapi dengan tubuh yang kekal. Ya, yang akan dipermuliakan untuk hidup yang kekal. Tubuh yang tidak bisa berubah lagi, tubuh yang tetap. Jadi untuk menentukan keadaan tubuh yang kekal kita sebenarnya kita sendiri. Waktu kita hidup di dalam dunia ini, bagaimana kita menjalani iman kita dalam Tuhan. Amin, saudara. Nanti Tuhan memberi tubuh itu kepada kita sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi saudara, jangan saudara ngomel kalau saudara melakukan pekerjaan Tuhan. Sebab itu menentukan hidupmu sendiri. Jelas. Menentukan hidupmu sendiri. Sebab seturut itu Tuhan memberikan tubuhmu. Sehingga akhirnya saudara, sesuai dengan kemuliaan masing-masing, kemuliaan ini berbeda-beda. Dikatakan Tuhan, kemuliaan matahari beda dengan bulan, kemuliaan bulan beda dengan kemuliaan bintang-bintang. Bintang-bintang yang satu dengan bintang-bintang yang lain juga beda. Nah, demikian juga orang-orang yang dibangkitkan berbeda sesuai dengan nilai iman kita kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan di dalam Tuhan. Ini saya selalu katakan ini, saudara, supaya jangan ada saudara berkata, kalau saudara melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, saudara kata rugi aku, saudara, sama artinya menolak untuk hidupmu yang sesungguhnya. Tapi lakukan itu dengan sukacita. Amin, saudara. Lakukan itu dengan iman kepada Yesus, bukan untuk kemuliaan manusia, bukan untuk pendetanya, tapi untuk bagaimana kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin.
Itu kebangkitan yang pertama pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka kematian yang kedua tidak akan lagi menguasai mereka, tidak akan mereka alami lagi. Firman Tuhan katakan, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi bukan hanya 5 tahun, bukan 10 tahun, tapi 1000 tahun. Nah, saudara-saudara kekasih, memang Alkitab menuliskan dalam kitab Wahyu semua dinyatakan. Pada saat kita dibangkitkan, pada kebangkitan yang pertama itu orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Tetapi orang yang mati dalam Tuhan tidak mengalami kebangkitan yang pertama, sebab mereka tidak akan dipermuliakan dalam kerajaan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, lalu kita masuk ke dalam pemerintahan Tuhan. Kita akan memerintah bersama Dia dan jadi imam, artinya di situ menjadi pelayan di dalam rumah yang kekal selama 1000 tahun, dan juga ada yang jadi raja-raja sebagai pemerintah bersama-sama dengan Dia. Amin, saudara. Dalam kerajaan, ada yang berkata begini, kerajaan 1000 tahun damai itu nanti di Yerusalem itu, yang di dunia ini, tapi bukan keadaan dunia yang seperti ini. Sudah tidak ada lagi kehidupan secara jasmani waktu Yesus datang itu. Kehidupan semua dalam roh. Orang mati dalam tubuh yang kekal masuk dalam kerajaan Tuhan. Tapi saya katakan bukan Yerusalem itu. Yerusalem itu kan kecil. Sebab orang-orang yang bangkit itu tidak terhitung. Sebab nantinya dari orang yang dalam 1000 tahun damai, mereka itu juga yang akan masuk ke bumi baru, langit baru, Yerusalem baru. Amin, saudara. Ngerti maksudnya? Jadi banyak sekali itu. Jadi saya pikir itu semua, saya pikir dalam hati saya sekarang, itu semua tidak cukup di Yerusalem itu, tetapi seluruh tanah Kanaan, tanah perjanjian dulunya itu, walaupun sekarang dikuasai oleh bangsa-bangsa lain, tapi semua nanti akan binasa. Tapi di situ akan menjadi tempat kerajaan Tuhan untuk 1000 tahun. Tetapi semua manusia kan mati semua. Jadi roh yang di luar Tuhan itu tidak akan tahan melihat kemuliaan Tuhan. Sebab di situ kan kerajaan kemuliaan. Semua akan mati. Sebelumnya itu kan antikris kan dibinasakan semua. Ada peperangan Hermagedon di Wahyu pasal 19 itu. Semua nabi-nabi palsu, pengikut-pengikutnya, penyembah-penyembah berhala, pengikut antikris, orang-orang sombong tadi, si Dajjal tadi, semua akan dibinasakan dengan pedang yang keluar dari mulut Allah itu, firman Allah. Hancur semua. Dan iblis yang menyesatkan dunia dirantai dan dilempar ke jurang maut. Nah, barulah setelah kerajaan 1000 tahun damai di Wahyu pasal yang 20 itu, barulah kematian yang kedua atau kebangkitan yang kedua. Kebangkitan yang kedua, saudara, pada saat orang yang tadi di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu sudah pindah ke dalam bumi baru, langit baru, kemudian barulah orang-orang mati yang di luar Tuhan tadi dibangkitkan dari laut, menyerahkan orang yang mati dalam laut, dari darat semua, dan semua datang. Tapi semua pengikut iblis itu dilempar. Pada saat menjelang hari terakhir dalam kerajaan 1000 tahun damai, iblis dilepaskan. Lalu dengan roh-roh semua pengikutnya mereka menyerang kota kerajaan 1000 tahun itu. Tetapi mereka dibinasakan oleh nafas yang keluar dari Yesus. Ditiup. Dan mereka langsung dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Itulah kematian yang kedua. Binasa. Nah, kalau kita pikir seperti ini, saudara, coba kalau Yesus dengan memakai kuasanya pada saat orang menganiaya
dia pada saat orang menangkap dia. Lalu hanya semua terlempar ke neraka, kan ditiup gitu saja. Kalau dia mau bebas dari aniaya, tapi dia tidak mau lakukan karena dia mengasihi saudara dan saya. Amin, saudara. Kalau dia tidak menderita dan tidak mati, tidak ada keselamatan bagi kita. Amin. Itu supaya dipahami. Tetapi untuk iblis dan setan-setan yang menyerang itu tidak terhitung, dikatakan dia seperti pasir di laut. Mereka naik ke kerajaan 1000 tahun itu mau menyerang ya kerajaan Tuhan itu. Lalu Yesus membinasakan mereka dengan napas dari mulutnya, langsung terlempar. Kemudian orang-orang mati yang di luar pengikut iblis tadi baru mereka diadili. Artinya roh-roh orang-orang itu memang dibangkitkan, tapi bukan untuk diselamatkan, tapi untuk pengadilan Tuhan. Nah, disitulah Tuhan melihat semua tercatat, ya, perbuatan baik mereka, perbuatan jahat mereka. Bisakah itu menyelamatkan? Tidak ada, tidak bisa. Tetapi dilihat adakah nama mereka dalam catatan kitab anak domba? Tidak ada. Maka semuanya mereka harus dilempar ke dalam api. Itulah kematian yang kedua. Amin, saudara. Sudah mati secara jasmani, lalu mati lagi untuk penghukuman yang kekal. Kematian yang kedua sebenarnya adalah penghukuman yang kekal, itulah neraka. Jadi hanya 2 tempat. Tapi neraka itu terjadi setelah kerajaan 1000 tahun damai. Amin. Supaya dipahami, supaya dimengerti, ya. Dipahami, dimengerti. Memang secara akal sulit, saudara. Hanya dengan iman dan bimbingan Roh Tuhan. Itulah berbahagia yang apa tadi? 5. Dikatakan berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Pada saat Yesus datang, ya, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Kematian yang kedua itu adalah setelah kerajaan 1000 tahun damai bagi yang di luar Tuhan, ya, mereka akan bangkit menghadap tahta Kristus, lalu tidak ada namanya dalam kitab kehidupan dan semua masuk neraka. Dan kita yang dalam kebangkitan pertama tadi untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Lalu kebahagiaan yang keenam, ya, yang keenam bagi orang-orang yang tadi dikatakan membaca, mendengar dan menuruti nasihat-nasihat dalam kitab, ya, nubuatan Wahyu Kristus itu. Yang keenam dikatakan Wahyu pasal yang ke-22 ayat 7. Coba kita lihat. Wahyu pasal 22 ayat 7. Dikatakan seperti ini. Sesungguhnya aku datang segera. Itu Yesus. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat ini. Nah, bagaimana kita dapat menuruti perkataan nubuat kitab Wahyu ini jika kita tidak mendengar, jika kita tidak membacanya? Tidak mungkin. Makanya saya sebagai gembala, saya selalu katakan pada saudara, bacakanlah itu dan dengarkanlah itu. Nanti mungkin ada waktu saya khutbah khusus untuk kitab Wahyu ini. Amin, saudara. Supaya kita dapat menuruti dan kita berbahagia. Amin, saudara, berbahagia. Kalau yang menuruti dikatakan dalam Wahyu pasal 2 dan 3 itu mereka adalah orang-orang yang menang. Mereka adalah orang-orang yang akan menerima mahkota. Mereka adalah orang-orang yang akan dipermuliakan. Mereka adalah orang-orang yang menerima upah dan kemuliaan. Itu luar biasa. Mahkota kemuliaan.
Itu berbahagia yang keenam. Kemudian bahagia yang ketujuh dari kitab Wahyu, saudara. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-14. Kita lihat. Wahyu 22 ayat 14. Dikatakan firman Tuhan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Di sini yang berbahagia adalah mereka yang membasuh jubahnya. Artinya membersihkan diri dari segala macam kecemaran dan segala cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah. Amin. Dengan apa kita membersihkan hidup kita dari segala kecemaran? Yaitu dengan, saudara, kita minta kuasa firman dan darah Kristus membersih kita setiap hari. Itu sebabnya renungkanlah firman itu setiap hari. Sebab itu akan membersihkan dan mengkuduskan hidupmu. Lalu kita mengaku kesalahan kita setiap hari dan minta darah Kristus menyucikan kita. Amin, saudara. Dan minta juga bimbingan Roh Kudus supaya kita masuk memiliki karakter Kristus. Apa karakter Kristus? Itu 9 buah roh, itu karakter Kristus. Amin, saudara. Yang dinyatakan oleh Roh Kudus. Itulah orang-orang yang membasuh jubahnya, tadi dikatakan. Maka kebahagiaan mereka apa? Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu ke dalam kota itu. Pohon-pohon kehidupan. Memang ada di tengah-tengah kota itu, lalu ada aliran sungai, lalu di pikir-pikirnya itu pohon-pohon kehidupan. Amin. Itu di dalam Wahyu pasal 22 ini juga. Jadi pohon-pohon kehidupan di situ memberikan kehidupan yang bersifat kekal, memberi penyembuhan atas segala sesuatu. Dan kita punya hak dan menikmatinya. Bagaimana enaknya? Ya nanti saja saudara rasakan pada saat kita sudah masuk ke dalam kota itu. Dan kita juga punya hak untuk masuk melalui pintu-pintu kota itu. Kenapa pintu-pintu? Ada banyak pintunya, 12 pintu. Di sebelah utara dikatakan ada 3 pintu, sebelah timur 3 pintu, di sebelah selatan 3 pintu, di sebelah barat 3 pintu. Ada 12 pintu. Dan nama pintu itu apa, saudara? Menurut 12 murid itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ya kita bersyukur kepada Tuhan. Kota itu dikatakan disebut juga adalah kerajaan surga yang disebut juga sebagai rumah Bapa. Amin, saudara, rumah Bapa. Jadi kita punya hak masuk ke sana. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, dan kota itu, saudara, lebarnya, panjangnya, tingginya sama. 12.000 stadia, 12.000 stadia. Satu stadia, kalau kita melihat berapa kilometer, ya, meter. Jadi itu kurang lebih 20.000 kilometer, 20.000 kilometer persegi. Nah, kalau kita bayangkan, saudara, misalnya kalau dari Blok Pisau ini ke Pangkalan Bun itu sekitar 300 kilometer, tapi itu paling tidak 20.000 kilometer. Jadi berapa ribu lagi? 10.000 lagi. Lebih besar dari Pulau Kalimantan ini persegi.
panjangnya, lebarnya, tingginya, dan bertingkat-tingkat. Coba kalau kita renungkan 20.000 saja, tahu itu ada yang berkata 24.000 kilometer tingginya. Yang rumah saja misalnya dia hanya 10 meter atau satu rumah, tingkat lagi di atas. Kalau bertingkat-tingkat berapa tingkat itu? 24.000 kilo bukan meternya, kilometer. Tidak bisa kita bayangkan secara akal kita. Amin saudara, kota itu. Dan terbuat dari emas murni, jalan-jalannya, tembok-temboknya dari permata, dan semua murni. Nah Bapak Ibu Saudara, itu yang Tuhan sediakan, yang menjadi berbahagia di dalam kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh mendengar, membaca, dan menuruti segala apa yang tertulis dalam kitab ini. Amin. Jadi saya boleh katakan pada Bapak Ibu, ini penting sebenarnya membaca kitab ini. Kalau renungkan ke saudara baca ada yang kurang paham, bisa nanti tanya kepada kami sebagai gembala saudara. Apa maksudnya ini? Ya supaya kita jangan menurut akal kita sendiri. Amin saudara. Secara khusus tentang nasihat-nasihat bagi jemaat-jemaat itu, yang dikatakan oleh Roh, yang dikatakan oleh Kristus itu sendiri, supaya kita tetap siap sedia dan kita menjadi orang yang berbahagia. Amin saudara. Inilah firman Tuhan, ya, berbahagia. Jadi jangan saudara takut lagi membaca kitab Wahyu ini. Biarlah itu menjadi kesukaan, menjadi perenungan. Amin. Sebab itulah berita akhir tentang alam semesta dan berita akhir tentang kejahatan dan berita awal kehidupan yang kekal kita, ya, dalam kemuliaan yang sesungguhnya. Mari kita berdiri, kita bersyukur, kita sembah Dia. Dialah Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Dia Raja yang kekal. Dia sempat menjadi yang rendah dari segala yang rendah, karena Dia mengasihi saudara percaya. Dia dihina dari segala yang terhina, tetapi justru itulah untuk kemuliaan kekal kita. Itulah kasih Allah. Kita tidak memahami. Kalau kita kan mau enaknya, kenapa Allah repot? Katakan saja, kamu selamat, kamu selamat. Tapi tidak bisa seperti itu. Karena Tuhan tidak pernah menyangkal firman-Nya. Sebab upah dosa adalah kematian dan maut. Karena manusia semua berdosa, maka semua akan masuk dalam kematian. Baik kematian dalam kematian pertama dan kematian dalam kematian yang kedua. Secara jasmani dan secara kekekalan. Tetapi hanya oleh kasih karunia melalui Yesus Kristus, bahwa tidak ada yang dapat melakukan keselamatan itu, hanya Tuhan itu sendiri. Dan Ia harus menjadi manusia untuk Dia dapat menderita sengsara untuk memikul keselamatan dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Dan di akhirnya kita pun akan bersama Dia, memerintah bersama Dia dalam kemuliaan yang kekal bersama Dia. Dan kita adalah orang-orang yang berbahagia. Tapi yang menjadi pertanyaan, maukah kita membaca, mendengar, dan menuruti firman? Itu yang menjadi pertanyaan. Bagi yang mau menuruti, membaca, mendengar, dan menuruti, maka mereka berbahagia. Mereka akan dipermuliakan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Mulia sembah Raja mulia, bagi
mulia, mulia. Mulia, sembah Rajamu, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk senang umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja, Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan, haleluya. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuliakan Engkau Yesus, kami mengagungkan Engkau. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah penebus kami, Engkau yang telah mengganti kami menderita, Engkau yang telah menang atas baik bagi kami, Engkau yang menyediakan tempat kekal bagi kami, Engkau mendatang kembali membangkitkan kami, mengubah kami, mempermuliakan kami bersama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. If they only have you sick to me, may not only fall so sick to me. Maybe Allah ada men sick to me now. Maybe Allah ada holy sick to me now. Maybe many holy sick to me now. We can only be men holy sick to me now. Haleluya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang membutuhkan jamaah Tuhan, bisa maju ke depan, kita akan doakan. Kita percaya Tuhan tidak membiarkan kita dalam kelemahan kita.
dalam segala kecemaran kita. Ia menyediakan kekudusan darahnya. Ia menyediakan kemuliaan firman-Nya yang saudara dengar. Itu yang akan menyucikan, membersihkan kita semua. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Terimalah pertolongan Tuhan, terimalah jamahan Tuhan. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang membersihkan, Tuhan yang mengkuduskan, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menyembuhkan dari segala macam, Tuhan yang menetapkan seluruh kehidupan kita menjadi baik di hadapannya untuk kemuliaannya. Dalam nama Yesus, segala kuasa yang daripada Tuhan menjadi kekuatan baru dalam hidupmu, melepaskan dari segala kelemahan, menyatakan kekuatan, kuasa kasih-Nya dalam nama Yesus. Dia menjamah dan Dia memberikan di dalam nama Yesus. Terimalah pertolongan Tuhan, terimalah rawatan Tuhan yang ajaib. Dia ajaib, Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menolong kita dalam segala hal. Dia menetapkan yang terbaik dalam hidup kita dalam nama Yesus. Terimalah pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulanmu, baik untuk keluargamu, baik untuk istrimu, baik untuk kandungan anak yang ada dalam kandungan istrimu, dalam nama Yesus, dia terpelihara dalam kuasa Tuhan, dia terpelihara dalam pertolongan Tuhan. Maka kau percaya dan berharap kepadanya. Dalam nama Yesus, Dia memberkati, Dia menetapkan anak ini menjadi kekasihnya, Dia memberkati dan Dia menyatakan kuasa-Nya yang besar, menjadi jaminan dalam segala pergumulanmu, menjadi jawaban dalam segala persoalanmu. Dalam nama Yesus, Dia yang memberikan kemenangan kepadamu, Dia yang menolong engkau, Dia yang merawat engkau, Dia yang menjadi jawaban atas semua. Dalam nama Yesus, Dialah Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus, terimalah pertolongan Tuhan, terimalah rawatan Tuhan, terimalah pernyataan kasih Tuhan. Dia yang menetapkan kehidupanmu dalam nama Yesus. Terimalah Tuhan itu ajaib, Tuhan ajaib. Dialah jawaban, Dialah kekuatan, Dialah pengurapan dalam hidupmu dalam nama Yesus. Terimalah pertolongan Tuhan. Dia memperhatikan, Dia
Dia yang juga menjadi kekuatan, dia juga yang menjadi pertolongan bagimu dalam nama Yesus Kristus. Dia membuktikan kebesarannya. Terima kasih Tuhan. Kau baik dan sangat baik dalam kehidupan kami semua. Engkau memperhatikan kami semua. Tidak ada yang tidak dalam perhatian Tuhan. Tidak ada kami yang tidak dalam jamahan Tuhan. Semua kami yang mendengar firman Tuhan, semua kami akan menuruti segala apa yang Engkau nasihat ke dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang yang berbahagia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau membuktikan kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari dalam dunia ini ada banyak kelemahan kami, ada banyak ketidakpahaman dan tidak pengertian kami, ada banyak yang tidak mampuan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur Yesus, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami yang di atas. Engkau selalu menolong kami dalam kekuatan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Di dalam kuasa roh Engkau membimbing kami, Engkau memampukan kami, Engkau menuntun kami, Engkau memberikan pertolongan-Mu yang ajaib dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Tidak ada kami yang tidak dijamah oleh Tuhan, sebab Engkau ada di dalam kehidupan kami semua. Dan kami menikmati firman yang menyatakan, dan kamilah orang-orang yang berbahagia, yang telah Kau tetapkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Untuk persembahan dan kita pujian kita. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman. Ialah firman Tuhan.
sore. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Engkau menghendaki supaya kami bertekun di dalam Tuhan dan melakukan segala sesuatu dalam iman kepada Yesus. Sebab itulah Engkau menghendaki supaya kami membaca, mendengar, dan menuruti apa yang telah Engkau firmankan, apa yang telah Engkau nubuatkan. Sebab itu akan segera terjadi di dalam kehidupan di dunia ini maupun bagi kehidupan kekal yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu berkuasalah Roh Kudus-Mu atas hidup kami. Bimbing dan pimpin kami supaya hidup ini betul-betul menyenangkan hati-Mu. Memberkati setiap pribadi yang datang ke rumah-Mu. Sebab mereka datang bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah yang hidup. Sebab itu Tuhan berkuasa Engkau atas mereka, menjamah mereka, memberi kekuatan kepada semua jemaat, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, memberikan jawaban dan segala jalan keluar atas segala persoalan, atas segala masalah hidup, dan memberikan pertolongan. Terima kasih Engkau Bapa yang baik. Bagi yang berulang tahun di minggu-minggu ini, baik untuk ya Tuhan Nathanael dan juga untuk Rafael, semua ada dalam kuasa berkat Tuhan. Hidup mereka dalam tangan-Mu dan Engkau merancang yang terbaik dalam hidup mereka. Demikian kehidupan kami semua, dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan kesehatan kekuatan kami, dalam kehidupan pendidikan masa depan anak-anak keluarga kami. Semua ada dalam otoritas kuasa Tuhan. Semua ada dalam otoritas berkat Tuhan dan segala kebaikan Tuhan dalam nama Yesus. Segala rancangan yang bukan dari rancangan Tuhan Engkau hancurkan, Engkau injakkan itu semua, Engkau memberikan rancangan. Semua kehidupan pekerjaan mata usaha, kehidupan jemaat-Mu, Engkau memberkati semua Tuhan. Sebab hidup umat-Mu bergantung dari berkat Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pemerintah kami dan pemerintah pusat, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dusun. Demikian segala masyarakat penduduknya, demikian segala tetangga lingkungan di mana umat-umat berada. Semua ada dalam kesejahteraan Tuhan, semua ada dalam perlindungan Tuhan, semua ada dalam kebaikan Tuhan dalam nama Yesus. Demikian juga Engkau menolong saudara-saudara kami, jemaat-jemaat yang tidak hadir pada saat minggu ini. Engkau melawat mereka semua. Engkau menolong jika ada dalam kelemahan, Engkau beri kekuatan. Jika ada dalam sakit, Engkau beri kesembuhan dan beri pemulihan dalam nama Yesus. Sehingga di minggu-minggu yang akan datang kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Demikian dalam kegiatan pekerjaan di minggu-minggu ini, dalam pelayanan, dalam pekerjaan seluruh jemaat, Engkau memberkati Tuhan. Oleh sebab itu Engkau buka tingkap-tingkap langit-Mu, bahkan dari perbandaran-Mu sendiri Kau curahkan. Sebab kami hidup dalam kasih Tuhan, hidup dalam berkat Tuhan dalam nama Yesus. Kau menyatakan pertolongan-Mu, Kau memberikan keberhasilan untuk anak-anak-Mu. Walaupun keadaan dunia sulit dan sukar, tetapi pertolongan kami ajaib. Bagi mereka yang punya masalah dalam segala pergumulan Tuhan, Engkau sudah menyediakan jalan keluar dan menyatakan pertolongan-Mu. Sebab Engkaulah keselamatan, pertolongan dan kemenangan bagi kami. Terima kasih Yesus atas segala kebaikan, atas segala berkat-Mu dalam hidup kami, yang kami terima dengan syukur dan dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, buat kuasa Roh Kudus yang selalu memimpin kita sampai hari mendatang. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Kami menerima segala berkat-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.